Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Farid Muzaki dengan NIM 24338092. Dan saya Muhammad Ihsan SD dengan NIM 24338093. Baiklah, saya berserta rekan saya berasal dari Prodi S1 Teknik Mesin NK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melakukan Zoom serta dapat menjelaskan materi mengenai mata kuliah termodinamika 2 yaitu materi konsep-konsep termodinamika lanjut dari mulai entalpi hingga analisis energi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu entalpi. Apa itu entalpi? Entalpi adalah ukuran total energi termodinamika suatu sistem mencakup energi internal atau energi yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem dan energi aliran, energi yang dibutuhkan untuk memberi ruang bagi sistem tersebut dengan memindahkan lingkungannya. Untuk rumus persamaan dasarnya yaitu H sama dengan U ditambah P kali V. Untuk perubahan entalpi atau proses tekanan konstannya yaitu delta H sama dengan atau bisa disebut Q pada tekanan konstan. Di mana H merupakan entalpi dengan satuan Joule, U merupakan energi internal dengan satuan Joule, dan P adalah tekanan dengan satuan Pascal, sedangkan V adalah volume dengan satuan meter kubik, dan QP adalah kalor pada tekanan konstan dengan satuan Joule. Next, di sini terdapat satu contoh soal yaitu sebuah gas dalam silinder memiliki energi internal 800 Joule. Gas tersebut dipanaskan pada tekanan konstan 200 Pascal, sehingga volumenya mengembang dari 0,5 meter kubik menjadi 1,5 meter kubik. Berapakah perubahan entalpinya? Baiklah, di sini kita hitung menggunakan rumus yang sudah ditetapkan tadi, yaitu H sama dengan U ditambah PV, yang mana U kita ketahui yaitu 200 Pascal. Kita ubah menjadi 2000 kJ per kilogram. Kemudian untuk PV-nya yaitu P atau tekanannya yaitu 500 kilopascal. Sedangkan untuk volumenya yaitu 0,002 meter kubik per kilogram. Maka didapatkan hasil yaitu 2001 kJ per kilogram. Next, lanjut ke materi kedua yaitu entropi. Apa itu entropi? Entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau disorder atau keacakan molekul dalam suatu sistem. Entropi juga menunjukkan energi yang tidak dapat diubah menjadi kerja. Untuk rumus perubahannya yaitu ds lebih besar lebih dari sama dengan dq per t, di mana S adalah entropi dengan satuan Joule atau Joule per Kelvin. Kemudian untuk Q yaitu kalor dengan satuan Joule, dan T adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Next, di sini terdapat satu contoh soal yaitu 500 Joule kalor ditransfer dari reservoir panas bersuhu 500 Kelvin ke reservoir dingin bersuhu 250 Kelvin. Hitung perubahan entropi total jagat raya. Kita hitung satu persatu yaitu mulai dari delta S sumbernya yaitu negatif Q per T1 sama dengan negatif 500 per 500. Maka dapatkan hasil negatif 1 Joule per kilo per Kelvin. Maaf. Kemudian untuk delta S tujuannya yaitu plus Q per T2 sama dengan plus 500 per
250. Maka didapatkan hasil yaitu plus 2 Joule per Kelvin. Maka bisa kita hitung delta S totalnya yaitu negatif 1 ditambah 2 sama dengan plus 1 Joule per Kelvin. Maka dapat kita simpulkan hasilnya yaitu entropi meningkat. Lanjut, materi ketiga yaitu eksergi. Apa sih itu eksergi? Eksergi adalah potensi kerja maksimum yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem saat dibawa ke keseimbangan dengan lingkungannya atau keadaan mati atau bisa disebut dengan dead state. Kemudian, untuk rumus persamaan eksergi atau closed system non-flow eksergi yaitu X sama dengan U dikurang U0 ditambah P0 dikali V dikurang V0 dikurang T0 dikali S kurang S0, di mana X merupakan eksergi total sistem dengan satuan Joule, kemudian U, V, dan S merupakan energi internal, volume, dan entropi sistem, sedangkan U0, V0, dan S0 merupakan properti pada keadaan mati atau lingkungan P0 dan T0. Kemudian untuk P0 yaitu tekanan lingkungan dengan satuan Pascal dan T0 merupakan temperatur lingkungan dengan satuan Kelvin. Next, di sini terdapat satu contoh soal yaitu suatu sistem tertutup memiliki energi dalam yaitu U sebesar 600 Joule, kemudian volumenya yaitu sebesar 0,8 meter kubik dan entropinya yaitu 2,5 Joule per Kelvin. Sistem berada pada lingkungan dengan kondisi referensi U0 sama dengan 500 Joule, V0 sama dengan 0,5 meter kubik, dan S0 adalah 2,0 Joule per Kelvin. Tekanan lingkungan yaitu sebesar 100 Pascal dan temperatur lingkungan yaitu sebesar 300 Kelvin. Tentukan eksergi sistem tersebut. Kita gunakan rumus yang telah ditentukan di awal tadi yaitu yang mana kita masukkan langsung yaitu 600 dikurang 500 ditambah 100 dikali 0,8 dikurang 0,5 dikurang 300 dikali 2,5 dikurang 2,0, maka didapatkan hasil yaitu 0 Joule. Next, kita lanjut ke materi keempat yaitu eksergi energi kinetik. Apa itu eksergi energi kinetik? Yakni ukuran kualitas energi kinetik suatu benda, yaitu potensi maksimum kerja berguna yang dapat dihasilkan dari energi geraknya ketika berinteraksi dengan lingkungan sebelum mencapai kesetimbangan. Untuk persamaannya yaitu jika sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per second. Lanjut ke contoh soalnya yaitu udara bermassa 2 kg mengalir dengan kecepatan 10 meter per second. Hitung eksergi kinetiknya. Kita masukkan rumus tadi yaitu 0, kita masukkan angkanya yaitu 0,5 dikali 2 dikali 10 kuadrat. Maka dapatkan hasil yaitu 100 Joule. Next, kita lanjut ke materi kelima yaitu eksergi energi potensial. Apa itu eksergi energi potensial? Eksergi energi potensial adalah potensi kerja maksimum yang bisa dihasilkan dari energi potensial suatu benda atau sistem ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk persamaannya sendiri yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana M merupakan massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian relatif. Lanjut ke contoh soalnya yaitu batu 10 kg berada di ketinggian 5 meter. Berapa eksergi potensial? Kita masukkan rumusnya yaitu EP sama dengan kali G kali H. Nah, 10 dikali 9,8 yang merupakan ketentuan kecepatan gravitasi, kemudian dikali dengan ketinggiannya yaitu 5, maka dapatkan hasil 490 Joule.
Lanjut ke materi ke-6 yaitu eksergi energi kalor. Apa itu eksergi energi kalor? Yakni potensi kerja maksimum yang dapat diperoleh dari energi kalor atau panas saat berinteraksi dengan lingkungannya yang menunjukkan kualitas energi tersebut. Untuk persamaannya sendiri yaitu 1 dikurang T0 per T dikali Q atau untuk sama saja, di mana eksergi atau EX yaitu kerja maksimum yang bisa diperoleh dari kalor dengan satuan joule, kemudian Q jumlah energi kalor atau laju perbedaan kalor yang ditransfer dengan satuan joule, kemudian T merupakan suhu absolut dalam satuan Kelvin, kemudian T0 adalah suhu lingkungan referensi absolut, sama satuannya yaitu Kelvin. Next ke materi ke contoh soal yaitu panas sebesar 1000 Joule masuk pada suhu 500 Kelvin. Suhu lingkungan 300 Kelvin, berapa ekserginya? Maka kita gunakan rumus seperti di awal tadi, yaitu yang mana 1000 kita kalikan dengan 1 per 1 dikurang 500 kali 300, maka 500 per 300 yaitu 1000, maka hasilnya 1000 dikali 0,4, maka hasilnya yaitu 400 Joule. Next, materi selanjutnya yaitu kerja reversibel. Apa itu kerja reversibel? Yakni kerja maksimum atau minimum yang dapat diperoleh atau dibutuhkan dalam proses ideal tanpa irreversibilitas, yakni gesekan, gradien, hingga, dan lain-lain. Untuk persamaannya yaitu ref bisa kita katakan yaitu reversible sama dengan X in dikurang X out. Di sini terdapat contoh soalnya yaitu dalam proses tanpa gesekan, perubahan eksergi sistem adalah 500 Joule. Berapa kerja reversibelnya? Maka dapat kita ketahui yaitu untuk kerja reversibelnya yaitu 500 Joule itu sendiri. Yang mana dalam proses tidak terdapat gesekan yang terjadi. Next, ke materi selanjutnya yaitu kerja irreversibel. Apa itu kerja irreversibel? Irreversibel adalah proses nyata yang terjadi di dunia nyata, seperti gesekan, perpindahan panas melintasi perbedaan suhu yang terbatas, atau reaksi kimia yang tidak sempurna. Untuk persamaannya sendiri yaitu terdapat dua, yaitu I sama dengan T0 dikali S gen atau I sama dengan W reversible dikurang dengan W aktual. Maaf. Kita lanjut ke contoh soalnya yaitu kerja teoritis maksimal adalah 800 Joule. Maka kerja nyata hanya 600 Joule. Berapa irreversibilitasnya? Maka dapat kita ketahui yaitu dengan cara kita kurangkan kerja teoritis maksimal dengan kerja nyata, yakni 800 kita kurangi dengan 600, maka didapatkan hasilnya yaitu 200 Joule. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Muhammad Ihsanis di waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Farid Muzaki. Di sini saya melanjutkan topik ke-9 yaitu efisiensi hukum kedua. Apa itu efisiensi hukum kedua? Yaitu rasio antara kerja nyata yang dihasilkan dengan kerja irreversible maksimum. Ini menunjukkan seberapa dekat performa mesin dengan kondisi ideal. Persamaannya adalah null wedge atau eksergi keluar atau eksergi masuk. Next. Contoh soal, mesin menghasilkan kerja 40 Joule, padahal secara teori bisa 100 Joule. Berapa efisiensi hukum keduanya? Dengan jawaban adalah
40/100 sama dengan 0,4 atau 40%. Lanjut. Baik, topik ke-10 yaitu perpindahan eksergi sistem massa tetap. Apa itu perpindahan eksergi sistem massa tetap? Perubahan potensi kerja pada sistem tertutup, tidak ada massa keluar masuk. Saat perpindahan dari keadaan 1 ke 2, persamaannya adalah delta X sama dengan U2 kurang U1 tambah P0 sama dengan V2 kurang V1 kurang T0 S2 kurang S1. Next. Contoh soalnya adalah gas dalam tangki tertutup mengalami kenaikan energi dalam 100 Joule dan entropi 0,2 Joule Kelvin. Pada T0 sama dengan 300. Volume tetap, hitung delta X. Jawab, delta X 100 kurang 300 kali 0,2 sama dengan 100 kurang 60 sama dengan 4 Joule. Next. Topik ke-11 adalah perpindahan energi sistem massa alir. Apa itu perpindahan energi sistem massa alir? Aliran energi yang dibawa oleh massa yang masuk atau keluar dari volume atur sistem terbuka. Persamaannya adalah H kurang H0 kurang T0 S kurang S0 tambah V22 tambah GZ. Next. Contoh soalnya adalah uap masuk turbin dengan eksergi aliran 1200 kJ per kilogram dan keluar 100 kJ per kilogram. Berapa perubahan eksergi per kilogramnya uap? Jawab, 1200 kurang 400 sama dengan 800 kJ per kilogram. Next. Topik ke-12 adalah perpindahan eksergi melalui kalor. Nah, eksergi adalah potensi kerja maksimum yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem saat dibawa ke keseimbangan dengan lingkungannya, keadaan mati ataupun dead state. Persamaannya adalah X head sama dengan hingga 1 per T0 per T. Next. Contoh soalnya, panas 500 Joule ditransfer melalui dinding bersuhu 400 kJ Kelvin. Suhu lingkungan 300 Kelvin, hitunglah berapa besar eksergi potensi kerja yang perpindahan melalui aliran kalor tersebut. Jawabnya adalah X sama dengan 500 kali 1 kurang 400 per 300 sama dengan 500 kali 0,25. Yang dapat hasilnya 125 Joule. Lanjut. Topik ke-13 adalah perpindahan eksergi melalui kerja. Apa itu perpindahan eksergi melalui kerja? Kerja yang dilakukan oleh atau pada sistem adalah perpindahan eksergi secara langsung, kecuali kerja yang dilakukan untuk melawan tekanan atmosfer, kerja batas. Persamaan adalah X watt sama dengan W kurang W short atau disebut dengan untuk sistem tertutup W short sama dengan P0 dalam kurung V2 kurang V1. Lanjut. Contoh soalnya adalah piston melakukan kerja 100 Joule, di mana 20 Joule digunakan untuk mendorong udara atmosfer. Berapa eksergi kerja yang dihasilkan? Adalah jawabannya adalah X yang masuk dan X yang keluar kurang X destroyed sama dengan delta X system, yaitu adalah 100 kurang 20 sama dengan
80 Joule. Next. Topik ke-14 adalah perpindahan energi melalui aliran massa. Apa itu perpindahan energi melalui aliran massa? Yaitu massa mengandung energi internal, kinetik, potensial, sehingga saat massa berpindah, energi juga berpindah. Persamaan X massa sama dengan M kali V. Next. Contoh soalnya adalah air mengalir dengan laju 2 kilo per second. Hilang, Mas. Yaitu air mengalir dengan laju 2 kilo per second. Jika energi spesifik air adalah 50 kJ per kilogram, berapa laju perpindahan energinya? Jawabnya adalah X massa sama dengan MV 2 kali 50 sama dengan 100 kJ per second atau 100 kilowatt. Next. Topik ke-15. Prinsip pengurangan energi. Apa itu prinsip pengurangan energi? Energi atau suatu sistem terisolasi akan berkurang seiring waktu karena adanya irreversibilitas. Energi tidak bersifat kekal, berbeda dengan energi. Persamaannya adalah X yang masuk adalah kurang X yang keluar, kurang X destroyed, sama dengan delta X system. Next. Contoh soalnya adalah sebuah sistem terilisasi memiliki energi awal 1000 Joule. Setelah proses terjadi irreversibilitas sebesar 150 Joule, berapa energi akhirnya? Jawab X masuk kurang X keluar kurang X destroyed sama dengan delta X system 1000 kurang 150 dapat 850 Joule. Next. Yang terakhir adalah topik ke-16, prinsip pengurangan energi. Apa itu prinsip penghancuran energi? Energi hancur karena adanya proses yang tidak reversibel seperti gesekan atau pencampuran. Penghancuran energi sebanding lurus dengan pembangkitan ekstrofi. Persamaannya adalah X destroyed sama dengan T0 kali S gain. Next. Contoh soalnya adalah lingkungan bersuhu 300 Kelvin jika sebuah proses menghasilkan entropi sebesar 0,5 Joule per Kelvin, berapa banyak energi yang hancur? Jawabannya adalah X dash sama dengan 300 kali 0,5 sama dengan 1500 Joule. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Muhammad Ihsanisdi atas penjelasannya. Untuk kesimpulannya akan saya bacakan, yakni analisis energi mengajarkan kita bahwa tidak semua energi diciptakan sama. Energi mengukur kualitas dan potensi kerja sejati dari energi, bukan sekedar kuantitasnya. Dengan memahami bahwa energi selalu kekal, tetapi energi selalu dihancurkan oleh irreversibilitas, kita beralih dari fokus menghemat energi menuju fiksi meminimalkan penghancuran potensi kerja. Efisiensi hukum kedua menjadi tolok ukur yang lebih bermakna karena mengidentifikasi di mana irreversibilitas terbesar terjadi, memandu optimalisasi sistem energi yang sesungguhnya berkelanjutan.
Paradigma ini mengubah tujuan kita dari memanfaatkan sebanyak mungkin energi menjadi menghancurkan sesedikit mungkin energi. Baiklah, eh, mungkin sekian penjelasan dari kami kelompok 7 atas perhatiannya, atas waktunya untuk memperhatikan presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami kelompok 7 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.